Shalom anak-anak. Ya, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan tetap sehat ya, tetap semangat mengikuti setiap proses pembelajaran, sekalipun masih harus belajar dari rumah. Ya, jadi anak-anak jangan pernah bosan ya, jangan pernah jenuh. Nah, hari ini kita akan masuk di bab 4. Materinya adalah manfaat ibadah. Ini adalah pertemuan kita yang ke-6. Minggu lalu kita sudah membahas ibadah yang berkenan dan ibadah yang tidak berkenan. Apa yang harus dilakukan agar ibadah kita berkenan di hadapan Allah? Ya, di poin A, mengenal Sang Pencipta. Anak-anak sudah tahu bahwa Tuhan menciptakan manusia itu sesuai dengan gambar dan rupanya. Nah, itu nats yang sudah sangat lazim dan selalu diulang-ulang ya. Terdapat dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27. Anak-anak bisa membacanya di rumah. Nah, selain itu, bukan hanya Tuhan menciptakan manusia, tetapi juga Tuhan memberikan manusia berbagai kemampuan, seperti memiliki emosi atau perasaan, ya, kemampuan berpikir, dan kemudian bertindak, bahkan mencipta atau membuat sesuatu. Jadi manusia diberikan pikiran, manusia diberikan perasaan, kemudian diberikan kemampuan untuk bertindak bahkan menciptakan sesuatu. Nah, sejak awal penciptaan manusia, Tuhan menghendaki supaya kita, manusia yang diciptakan, memiliki persekutuan bersama dengan semua makhluk. Jadi Tuhan menghendaki kita supaya kita memiliki rasa bersekutu bersama dengan seluruh ciptaan. Supaya kita bisa berkomunikasi dengan baik, menjalin hubungan yang baik dengan ciptaan yang lain. Ya, bukan hanya kepada sesama manusia, tetapi juga kepada ciptaan yang lain. Ada hewan, ada tumbuhan. Melalui Alkitab dan kemudian ciptaannya, Allah membuka dirinya untuk dikenal. Ya. Jadi ketika Allah menciptakan manusia melalui kitab, itu Allah sendiri membuka dirinya untuk dikenal oleh manusia. Bahkan manusia sudah mengenal dan menyadari betapa luar biasa perbuatan-perbuatan yang dilakukan atas ciptaannya. Ya, seperti dalam buku paket, anak-anak bisa membaca di halaman 29, kesaksian Samuel, ya, dalam pertama Samuel pasal 12 ayat 24. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya. Jadi Tuhan itu membuka diri untuk dikenal dan dihampiri oleh manusia. Tentunya salah satu cara untuk menghampiri tahta kekudusan Allah adalah lewat ibadah. Ya, kemudian di poin B, mengenal perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Nah, seluruh isi Alkitab itu menceritakan betapa luar biasa, betapa dahsyatnya perbuatan Tuhan. Nah, seperti kesaksian Raja Daud.
Anak-anak bisa juga membaca dalam kitab Mazmur pasal 96 ayat 3 sampai ayatnya yang keempat. Bagaimana Mazmur ini menceritakan sungguh luar biasanya kemuliaan Tuhan atas seluruh perbuatan-perbuatan yang dilakukan terhadap ciptaan. Nah, dengan ibadah, kita semakin mengenal perbuatan-perbuatan yang ajaib dari Allah, yang dilakukan oleh Allah untuk ciptaan. Nah, tidak hanya dengan membaca Alkitab atau membaca firman Tuhan, tetapi juga kita harus merasakan perbuatan-perbuatan yang ajaib yang dilakukan oleh Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh, anak-anak, kita bangun pagi, kita boleh diberi kekuatan, diberi kesehatan, diberikan nafas hidup. Itu karena perbuatan Tuhan yang sangat ajaib dalam kehidupan kita. Itu yang perlu kita syukuri. Jadi bukan hanya ibadah secara formal, seperti yang telah kita bahas minggu lalu di bab 3, tetapi juga melalui perbuatan, melalui perkataan, melalui tingkah laku juga kita bisa menggambarkan bagaimana kita mewujud nyatakan ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian di poin C, melayani Allah. Bagaimana kita harus melayani Allah? Pak, saya masih muda, saya masih SD, bagaimana saya harus melayani Allah? Nah, tujuan manusia diciptakan oleh Allah adalah untuk melayani Dia dan sesama. Dalam ibadah, manusia menyembah dan memuji Tuhan. Secara formal, sebelum pandemi, sebelum adanya virus corona, tiap hari Minggu, bahkan ada waktu-waktu tertentu kita melakukan persekutuan, kita berkumpul, ya, kita menyanyi, kita membaca firman, kita berdoa, kita memberikan persembahan sebagai wujud nyata kita melayani Tuhan dalam ibadah. Nah, selain melayani Allah melalui puji-pujian dan kurban persembahan seperti yang telah dibahas dalam kitab Perjanjian Lama, melayani Allah juga dilakukan dalam perilaku setiap hari. Melalui perbuatan, melalui tutur kata, melalui tindakan. Nah, sama juga seperti melayani orang lain yang memerlukan. Kita dituntut oleh Tuhan bukan hanya mengasihi diri sendiri, bukan hanya mengasihi keluarga, bukan hanya mengasihi guru, tetapi juga kita harus mengasihi, melayani orang lain yang memerlukan. Jangan hanya berkata bahwa saya tidak mau melayani dia karena tidak seagama dengan saya. Saya tidak mau memberikan atau membantu dia karena dia tidak satu suku dengan saya. Itu tidak boleh. Jadi kita harus melayani sesama ciptaan tanpa memandang sesuatu. Nah, sebagai pengikut Kristus, kita memiliki misi atau tujuan. Bagaimana kita harus memberitakan Injil kepada semua orang. Nah, ada hal yang harus kita lakukan dalam mengemban misi melayani Allah. Yang pertama, kerjakan setiap tugas dan penuh tanggung jawab, serta dengan penuh kejujuran. Mengikuti setiap proses pembelajaran melalui media online. Ketika kita sudah melaksanakan itu dengan penuh tanggung jawab, berarti kita sudah menjalankan misi. Bagaimana kita harus melayani Allah. Kedua, jika ada yang memerlukan bantuan, tolong dengan penuh sukacita dan kesabaran. Jangan karena keterpaksaan, jangan karena hanya teman dekat, jangan karena pertimbangan keluarga dan lain sebagainya. Jadi siapapun yang memerlukan pertolongan, kita harus menolong, memberi bantuan dengan sukacita dan sabar. Kemudian yang ketiga, hargailah hak setiap orang
dan lakukanlah kewajiban. Jadi dalam hidup ada hak dan ada kewajiban. Kita harus menghargai setiap hak orang lain. Dan juga kita harus memperhatikan apa kewajiban kita sebagai anak. Apa kewajiban kita sebagai anak sekolah. Kemudian yang keempat, berdoalah. Ya, bukan hanya berdoa untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Kemudian di poin D, bertumbuh dan berbuah. Nah, dalam kitab Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8 diceritakan tentang pokok anggur yang benar. Firman Tuhan, kita harus tinggal di dalamnya dan kita bisa berbuah. Kita harus tinggal dalam pokok anggur supaya kita bisa berbuah. Siapa pokok anggur yang benar? Ialah Tuhan Yesus. Nah, bagaimana supaya kita bisa berbuah dan tinggal dalam pokok anggur ini? Ada 3 hal dalam buku paket di halaman 31, anak-anak bisa mengikuti. Yang pertama, milikilah hidup yang mau diubah oleh Tuhan. Kita harus menyerahkan kehidupan kita diubah oleh Tuhan Yesus. Jangan bertahan dengan keegoisan. Ya, kadang-kadang kalau tidak sesuai dengan pikiran kita, kita tidak mau menerima perubahan. Kemudian yang kedua, tetaplah dekat dengan Tuhan dan jadilah pribadi yang berkualitas. Bagaimana mendekatkan diri dengan Tuhan? Baca firman, berdoa, taat pada perintah dan aturan Tuhan. Kemudian selalu menunjukkan pribadi yang bisa menjadi contoh, bisa menjadi teladan buat orang lain. Sekalipun kita masih muda, seperti kesaksian Samuel, sekalipun kita masih SD, tapi kita bisa menunjukkan sikap-sikap sebagai seorang pelajar Kristen. Kemudian yang ketiga, melatih diri dengan latihan rohani, karena berguna bagi perkembangan iman. Bagaimana menumbuh kembangkan iman yang kita sudah punya, yang diberikan oleh Allah secara cuma-cuma, yakni melatih diri dengan latihan rohani. Apa itu? Ya, kembali lagi, rajin baca firman, berdoa, tapi bukan hanya mendoakan diri sendiri, bukan hanya mendoakan orang tua, bukan, tapi kita harus mendoakan siapapun. Nah, inilah bagaimana kita harus menyikapi cara-cara beribadah. Sekalipun pada masa sekarang kita masih harus, mungkin masih kebanyakan kita ya masih harus beribadah secara virtual, beribadah secara online. Tapi bagaimana kita memaknai ibadah itu dengan sungguh-sungguh? Ya, bagaimana menjalankan ibadah itu dengan benar, supaya ibadah kita bisa berkenan di hadapan Allah. Ya, demikianlah materi kita hari ini, anak-anak. Pak Guru berharap anak-anak sungguh-sungguh mau mempelajari apa yang menjadi tugas kita, menjadi kewajiban kita, menjadi seorang anak sekolah, ya, mengikuti setiap aturan-aturan, sekalipun kita masih harus belajar dari rumah, ya. Taat pada aturan-aturan yang telah disepakati melalui grup-grup, kemudian mendengarkan apa yang Bapak Ibu Guru sampaikan melalui media sosial sebagai penghubung kita untuk proses belajar mengajar. Oke, anak-anak, demikianlah materi kita hari ini. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.